Yakumullah. Apakah orang Islam pasti masuk surga walaupun banyak dosa dibandingkan pahalanya? Nah, semua orang Islam, semua umat Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga, kecuali mereka yang tidak mau masuk surga. Hal itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, di mana Nabi SAW beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Ya, setiap umatku, kata Nabi SAW, pasti masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Saat itu kemudian para sahabat dengan penuh keterheranan mereka bertanya kepada Nabi SAW, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah yang enggan atau tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, maka dia pasti akan masuk surga. Dan barang siapa yang menyelisihiku, maka berarti dia enggan dan tidak mau untuk masuk ke dalam surga. Jadi semua umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga. Walau orang hanya memiliki keimanan sebesar dzarrah, sebesar semut kecil dari keimanan, itu akan masuk ke dalam surga. Ya. Walaupun tentu tidak semua umat Islam masuk ke dalam surga dengan tanpa melalui proses hisab dan azab. Sebagian dari umat Islam akan ada yang masuk ke dalam neraka, ke dalam surga setelah melalui proses azab terlebih dahulu karena dosa dan kesalahan yang ia lakukan semasa di dunia. Ya, maka mereka akan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian setelah mereka mengalami proses pembersihan dan pensucian, lantas kemudian mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, bukan sebagai bentuk bully ya dari penghuni surga terhadap mereka, enggak. Disebutkan oleh para ulama tujuannya adalah agar mengingatkan mereka akan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi semua umat Nabi Muhammad SAW akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang menyelisihi Nabi SAW dan perintah-perintah beliau sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi. Wallahu taala alam. Ustaz, bisa nggak dengan dalil itu Ustaz, bahwa semua umat Islam masuk surga, kemudian menjadikan sebuah dalil bahwa tidak apa-apa melakukan kemaksiatan karena akhirnya toh masuk surga gitu Ustaz? Ya, dalam masalah ini tentu ada sekelompok manusia yang dinamakan dengan kelompok murjiah. Ya, orang-orang murjiah adalah mereka orang-orang yang mengatakan bahwasannya kemaksiatan itu tidak akan membahayakan keimanan. Sehingga menurut mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sehingga mereka merasa bahwa apapun yang dilakukan, yang penting saya sudah bersyahadat, maka tidak membahayakan keimanan. Ini pemahaman murjiah, ini adalah pemahaman yang sangat berbahaya sekali. Namun sangat disayangkan bahwa pemahaman inilah yang saat ini beredar di tengah-tengah masyarakat. Walaupun saya belum mendapatkan ada orang yang mengatakan saat ini bahwa saya murjiah gitu ya. Tetapi dalam praktek kenyataan harian kita dapatkan banyak dari kalangan kaum muslimin berpemahaman murjiah. Dengan seperti itu ya? Ya, dengan seperti mereka yang dinamakan saat ini dengan Muslim KTV. Ya, Muslim KTV itu kan sebenarnya murjiah gitu kan. Karena mereka kan tidak melakukan praktek-praktek ibadah, kadang tidak sholat, tidak saum, tidak zakat, tetapi dia mengaku muslim. Apabila kita tanya, Anda bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah, dia katakan iya. Tapi tidak melakukan praktek ibadah dan kewajiban yang Allah berikan kepada dia gitu kan. Maka ini kan hakikatnya pemahaman murjiah. Ya, ini adalah pemahaman yang keliru karena tentu sabda Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka pasti dia akan masuk surga. Ini kan di dalam Al-Quran, itu kaidah ya, dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW, apabila ada kata-kata qala, yaqulu, qaulan dan seterusnya dari yang artinya perkataan dan semua pecahan kata dari kata itu adalah menunjukkan membutuhkan pembuktian dari amal gitu, bukan hanya mengatakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Kemurkaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jikalau kita mengatakan sesuatu sementara kita tidak mengamalkannya. Sekarang ketika seseorang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah
aku bersaksi bahwasannya tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sementara dia tidak beribadah kepada Allah. Ya. Gitu kan? Sementara dia ditaklukkan, ditundukkan oleh syahwatnya. Berarti kan syahadatnya ini menjadi syahadat yang bohongan. Ya. Gitu kan? Sehingga dia pun menjadi seseorang yang terkutuk pula. Ya oleh sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memahaminya seperti itu. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami bahwasannya amalan perkataan itu harus dibuktikan dalam bentuk manifestasi amal, gitu kan. Dan di sana ada kelompok lain yang keliru juga dalam memahami masalah ini, yaitu kelompok Khawarij dan Mu'tazilah yang memandang bahwa orang yang telah melakukan dosa besar itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini pun tidak benar, karena tentu di sana ada hadis-hadis lain dari Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang mengisyaratkan bahwasannya mereka orang-orang yang melakukan dosa besar pun kalau dia masih memiliki keimanan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga insyaallah. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum.